Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. I hope you are doing well. Okay, we are from the last group are going to be discuss an article Gaya Bahasa dalam Kumpulan Cerpen Lelucon Para Koruptor karya Agus Nur. In writing an article, of course, there are objectives to be achieved, and then this paper aims to describe several aspects. For the first is the form of figure of speech contained cerpen saksi mata, koruptor kita tercinta, lelucon para koruptor, and pemalsuan kenangan karya Agus Nur. And then for the second is the meaning of figure of speech. And then for the last is the function of figure of speech. Every researcher certainly uses the method as a tool in order to achieve proper research. And then the study uses a qualitative approach that is described descriptively. Descriptive qualitative research can be used if someone wants to see and reveal a situation or an object in its context, find meaning, or a deep understanding of the problem, which appears in the form of qualitative data, in the form of picture, word, or natural occurrences setting in detail. So the data in this study are in the form of word, phrase, clause, or sentences in the collection Cerpen Lelucon Para Koruptor karya Agus Nur. So the data collection technique is a study technique literature that focuses on material from written sources. And then the data collect in this study using reading and note-taking technique. And the data were analyzed using several methods. For the first was data reduction, data presentation, and then the last was drawing conclusion. The results of this research are in the form of a collection of short story Lelucon Para Koruptor karya Agus Nur utilize various figures of speech like comparative figures of simile, metaphor, personification, allegory, contrasting figures of hyperbole, paradox, sarcasm, antithesis, structural manipulation. And then the second, the meaning implied in the short story or the hidden meaning behind the word contained in the short story. And then for the last is the function is to convince or influence the reader to understand the message and story in the short story and to create a certain mood, for example the impression of good or bad, happy, which is received because of the depiction of certain places, events, and circumstances. And then for the next video will be continued by my friends. Okay, in this occasion, I would like to talk about the strength points from Murdiana, Yusak, and Irma's paper entitled Gaya Bahasa dalam Kumpulan Cerpen Lelucon Para Koruptor karya Agus Nur, suatu kajian statistika. So, before going to give the strength points of this paper, I state that overall this paper is good enough according to stylistic analysis. So we can see from several points. First, the authors analyze the style of Agus Nur extremely obvious based on stylistic theory by describing the language style that Agus Nur used. Nah, dalam artikelnya, mereka mendeskripsikan bentuk, makna, serta fungsi majas yang terdapat dalam cerpen Saksi Mata, Koruptor Kita Tercinta, Lelucon Para Koruptor, dan Pemalsu Kenangan karya Agus Nur. Seperti yang telah dijelaskan oleh Aminuddin 1995 bahwa analisis stilistika merupakan sebuah analisis yang bertujuan untuk menerangkan hubungan antara bahasa dengan fungsi estetis dan makna. Nah, kita bisa melihat di bagian
hasil dan pembahasan bahwa mereka menganalisis gaya bahasa yang terdapat dalam kumpulan karya Agus Nur dengan sangat jelas, yaitu berdasarkan bentuk, makna, dan fungsi majas. Serta mereka juga mencantumkan penggalan-penggalan cerpen yang terdapat gaya bahasa yang Agus Nur gunakan. Moreover, the authors analyze by focusing on two specific aspects of literary work in stylistic analysis, yaitu dari segi linguistik dan pemaknaannya, di mana kedua aspek tersebut menekankan keindahan suatu karya sastra. To find out more about the strength of the previous paper, let's look at some journals to compare it. Based on the journal entitled Jenis dan Fungsi Gaya Bahasa dalam Pemaknaan Kumpulan Cerpen Kembalinya Tarian Sang Waktu, Stilistika, by Obi Samhudi, Khairul Effendi, and Kristanto Syam. Pada poin hasil dan pembahasan paper ini, mereka tidak memaparkan penggalan cerpen pada setiap analisis gaya bahasanya. Nah, sedangkan pada paper sebelumnya dipaparkan secara detail penggalan cerpen mana yang menunjukkan penggunaan masing-masing gaya bahasa. Nah, pada paper ini mereka hanya menuliskan gaya bahasa dengan hasil data seperti ini yang terdapat pada masing-masing gaya bahasa, hanya menyebutkan jumlah penggalan cerpen yang terdapat gaya bahasa yang digunakan oleh si penulis. Paper ini tidak menyantumkan penggalan-penggalan cerpen mana yang menunjukkan penggunaan gaya bahasa tersebut. Nah, next, compare with the other journal entitled Gaya Bahasa Sindiran dalam Kumpulan Cerpen Lelucon Para Koruptor, karya Agus Nur dan implikasinya terhadap pembelajaran bahasa Indonesia, by Sashi Khairani, Bambang Sumadio, and Ahmad Khairil Anam. Nah, pada paper ini mereka hanya menganalisis gaya bahasa dalam kumpulan cerpen berdasarkan jenis gaya bahasa yang mereka gunakan tanpa memberi makna dan fungsi pada tiap-tiap masing gaya bahasa yang digunakan. Nah, jika paper sebelumnya dijelaskan secara rinci, secara lengkap mengenai bentuk, makna, dan fungsi dari sebuah gaya bahasa yang digunakan dalam cerpen tersebut, dalam paper ini tidak dipaparkan makna serta fungsi gaya bahasa yang digunakan penulis dalam menulis cerpen. And the last paper entitled Analisis Penggunaan Gaya Bahasa dalam Antologi Cerpen Mawar Hitam karya Chandra Malik by Jainuddin, Nanang Kosim, Raden Mekar Ismayani. Nah, dalam papernya mereka juga tidak menyebutkan, pada hasil dan pembahasan mereka juga tidak menyebutkan jenis gaya bahasa yang digunakan dalam cerpen. Mereka hanya menyebutkan penggalan-penggalan cerpen mana yang menunjukkan penggunaan gaya bahasa si penulis tanpa mengkategorikan jenis bahasa yang digunakan dalam cerpen. Okay, that's all from me. I do apologize, please forgive me. Thank you. Okay.
I will discuss the paper's flaws or weak points, as well as the recommendations. First, in the paper entitled Gaya Bahasa dalam Kumpulan Cerpen Lelucon Para Koruptor, karya Agus Nur, suatu kajian stilistika, there is no percentage of language styles used in the literary work studied. Only direct exposure. Meanwhile, in this journal, we can see that it uses tables, even graphs, to show the percentage of language style usage in literary works. It also can be seen in this journal, the Rionos journal, that it includes a table as well. It includes the number of language style used. It can be said that the two journals that include this percentage are more superior. This journal and this journal is more superior than this journal that is not include the percentage. By including the percentage certainly makes it easier for readers to identify how many styles of language are used in a literary work being studied. It would be better if this journal also includes a percentage like both journals that have been mentioned. Then, as I mentioned earlier, in this journal there is no mention of how many language styles of the literary works analyzed. Dapat dilihat dalam keempat jurnal yang ditampilkan. Jurnal pertama menyebutkan berapa banyak gaya bahasa yang digunakan. Terdapat 81 gaya bahasa personifikasi dari 9 cerpen yang bla 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 bla. Lalu jurnal kedua juga menyebutkan dengan mencantumkan tabel serta grafik. Jurnal ketiga pun sama. Jurnal ketiga juga menyebutkan dari cerpen yang telah dianalisis, yaitu Membaca Tubuhmu, terdapat 1 buah gaya bahasa repetisi, 7 buah gaya bahasa asonansi, dan seterusnya. Sedangkan jurnal keempat terdapat tabel. Although this journal may not include a table or a graph of the percentage of language style used, at least the number or how many styles should be listed, but the number is not stated, only in the form of direct explanation. It would have been better if that number had been included. And the last thing is, there is no suggestion section in this paper, or saran. It would be better if the closing section, bab penutup, dikategorisasikan lagi menjadi 2 subbab, yaitu kesimpulan dan saran, seperti jurnal ini, simpulan dan saran. Okay, that's everything I want to say about the paper's flaws at this stage. Okay, move to the next section about voicing our opinion about this journal, Gaya Bahasa dalam Kumpulan Cerpen Lelucon Para Koruptor, karya Agus Nur, suatu kajian stilistika that written by Murdiana, Yusak Hadiono, Irma Suraya Hanum. After we compare with another journal, like the journal by Jainuddin and Friends, that titled Analisis Penggunaan Gaya Bahasa dalam Antologi Cerpen Mawar Hitam, karya Chandra Malik, and then the next journal
that written by Sasi and friends that titled Gaya Bahasa Sindiran dalam Kumpulan Cerpen Lelucon Para Koruptor karya Agus Nur dan implikasinya terhadap pembelajaran bahasa Indonesia. And the last journal that written by Adi Riono that titled Gaya Bahasa Kumpulan Cerpen Mata yang Enak Dipandang karya Ahmad Tohari. We are in this group agree that the journal that titled Gaya Bahasa dalam Kumpulan Cerpen Lelucon Para Koruptor karya Agus Nur, suatu kajian stilistika, already good enough from the structure or the analysis of this article. Pertama langsung kita masuk kepada abstraknya di sini. Struktur jurnalnya juga sudah sangat bagus karena dalam abstraknya di sini sudah dicantumkan apa yang akan diteliti dalam jurnal ini. Kemudian juga ada tentang metode penelitian dan juga hasil dari analisis kajian ini. Kemudian di pendahuluan dibahas tentang latar belakang, kenapa dilakukannya penelitian ini. Kemudian selain itu di sini penulis juga menjelaskan tentang landasan teori yang termasuk stilistika dan juga gaya bahasa, jenis-jenis gaya bahasa yang mencakup majas-majas, karena yang menjadi titik tumpu analisis di sini adalah majas-majas itu sendiri. Dan juga penulis juga menjelaskan tentang makna implisit dan juga fungsi gaya bahasa, yang dimana di beberapa jurnal lainnya, di beberapa jurnal perbandingan itu tidak dijelaskan, ada beberapa yang tidak menjelaskan landasan teori atau menjelaskannya tidak sangat detail seperti ini. Kemudian di sini si penulis juga menjelaskan tentang metode penelitian secara jelas dan ringkas. Kemudian kita masuk kepada cara peneliti ini menganalisis data. Ini di sini sudah, meskipun kekurangannya di sini adalah si penulis tidak menggunakan tabel atau diagram yang seperti digunakan di jurnal artikel-artikel lainnya, menggunakan tabel ataupun diagram yang memudahkan kita untuk mengetahui secara general hasil analisisnya. Namun di sini juga sudah diklasifikasikan yang mana majas perbandingan, yang mana majas pengontrasan atau pertentangan atau majas-majas lainnya. Dan juga cara penulis di dalam artikel ini menjelaskan tentang analisisnya itu bukan hanya tentang analisis majasnya saja, namun juga tentang analisis maknanya juga, kemudian fungsi dari bahasa yang mana juga dijelaskan, dipaparkan juga, dicantumkan juga contoh dari datanya, kemudian dianalisis makna dan fungsinya. Jadi menurut kami jurnal artikel ini sudah sangat bagus dan sangat mudah difahami bagi kita para pembaca. Dan juga di sini juga ada penutup, yang mana penutup di sini berisi tentang kesimpulan dari apa yang sudah dianalisis oleh si penulis. Jadi sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.